Langsung saja kita masuk ke materi 2, yaitu tentang cloning stem dan headlink. Di sini kita bisa mengambil bahan yang sudah disiapkan di dalam CD. Ada Photoshop, kita ambil materi 3, langsung masuk ke bahan, kita ambil keduanya. Di situ ada dua macam gambar, yaitu hasilnya dan bahannya yang akan kita rubah nantinya. Jadi di sini kita bisa memperbaiki. Jadi di sini di gambar 1 itu ada foto dari scanner. Foto ini sudah tua dan di sana sini banyak lubang, banyak kotor. Sedangkan di gambar kedua di sini hanya memakai tool yang berupa clone dan juga headlink menjadi gambar seperti pada gambar nomor 2. Oke, kita mulai saja. Kita aktifkan gambar pertama, lalu kita tekan Ctrl plus untuk memperbesar tampilan. Kita pilih area, sambil menekan spasi, kita klik sampai kursor berupa tangan, kita klik dan drag ke area yang kita inginkan. Mungkin pertama-tama di daerah ini, daerah bawah kiri. Yang jelas saya mau memberikan seleksi. Seleksi ini untuk membatasi area di mana hanya area itu, hanya daerah itu yang saya perbaiki. Untuk pertama, saya langsung menyeleksi area tersebut. Seperti ini. Setelah itu saya aktifkan clone. Yang jelas perlu diingat di sini teknisnya clone itu adalah mengambil sampel. Setelah itu sampel yang kita ambil kita letakkan di area tertentu yang kita maksud. Oke, untuk mengambil sampel kita sambil menekan ALT. Kita tekan ALT sampai tanda berubah semacam ini, lalu kita klik mouse dan kita drag. Lepas. Untuk meletakkan sampel tersebut, kita tinggal klik dan drag. Seperti ini. Yang jelas di sini di atas juga ada sebuah parameter. Kita bisa mengaktifkan opacity 100% atau juga flow 100% untuk melihat perubahan. Kita punya semacam ini. Kita juga bisa menurunkan supaya nanti hasilnya terlihat halus tanpa potongan. Oke, seperti itu. Sedangkan di area agak atas, di sini warna sudah berubah. Jadi di sini saya memerlukan sampel lain. Kita bisa klik kanan untuk mengecilkan diameter dari brush kita. Setelah cukup, kita ambil sampel lagi. Kita klik dan drag. Kita masukkan ke area warna yang kita beri sampel tersebut. Oke. Di sini kita mau menghaluskan perpotongan. Jadi kita bisa masuk di area opacity. Kita perkecil lagi, mungkin nilainya sekitar 23. Lalu kita ambil sampel dari yang agak tua, warna coklat tua ini, lalu kita blur ke pinggir-pinggir perpotongan. Mungkin semacam ini. Untuk yang lain kasus, kita memberi seleksi lagi. Di area ini mungkin sama.
Yang jelas kita memberi area seleksi, dan perlu diingat di sini juga harus diaktifkan. Di sini ada penambahan, pengurangan, dan persimpangan. Jadi jika kita mengaktifkan pengurangan, dia seleksi kita akan dikurangi atau dikurangkan. Sedangkan kalau kita mengaktifkan penambahan, seleksi kita akan ditambah. Jadi jika saya mengaktifkan di sini, seleksi kita akan menjadi 2. Sedangkan kalau pengurangan saya aktifkan dan saya seleksi seperti ini, seleksi yang ada tadi akan dikurangi oleh seleksi yang barusan saya buat. Saya aktifkan bagian pertama, sebelah kiri, urutan sebelah kiri pertama. Saya mulai lagi dari seleksi yang kedua. Seperti tadi, kita masuk ke bagian clone. Setelah itu kita ambil sampel, lalu kita drag seperti itu. Ingat, kita juga bisa merubah opacity. Dengan clone ini kita bisa memperbaiki foto yang sudah rusak mungkin wajah yang banyak jerawat mungkin bisa kita hilangkan dengan tool ini. Oke. Kita lanjutkan. Di sini saat kita zoom in, saya perbesar lagi gambar saya. Di sebelah sini ada area yang lumayan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi untuk diperbaiki. Jadi saya memberikan contoh ini. Yang jelas pertama-tama kita seleksi dulu. Perlu diingat bahwa kita harus mengambil bagian yang setipe. Di sini ada garis-garis dan kita harus mengambil garis-garis itu juga. Di sini mungkin Anda akan lebih bisa memahami bagaimana cara kerja tool ini. Jadi sekali lagi kita mengambil sampel, kita drag di area, dalam hal ini kita harus lurus dengan sampel yang kita ambil. Kenapa? Karena di sini ada motif garis. Jika kita tidak lurus, maka hasilnya akan menjadi berbelok juga. Jika kita perkirakan bahwa ini nanti lurus, kita juga akan menumpui gambar itu, memberikan nuansa gambar itu, dia juga akan lurus juga. Oke, seperti ini. Sedangkan di area ini tidak ada garis, sehingga kita mudah saja untuk memberikan. Langsung saja kita ambil sampel dan meletakkan di bagian yang kita inginkan. Seperti halnya pada sini, seperti itu. Kita ambil lalu kita letakkan. Oke. Di sini juga kita butuh penambahan sampel. Sampel akan ditambahkan persis dari area yang kita ambil. Jadi kita di sini harus memperhitungkan penempatan kursor saat kita meletakkan sampel itu. Sedangkan di daerah ini juga ada kasus yang mungkin begitu rumit. Jadi saya ambil juga daerah ini dan saya perbaiki. Kita ambil lagi clone,
lalu kita ambil sampel, lalu kita drag. Lalu di area ini juga kita ambil sampel, lalu kita drag. Demikian gambar kita udah menjadi lebih bagus. Selanjutnya, anggap saja semua ini sudah kita kerjakan. Sekarang saya mau memberikan salah satu trik untuk merubah warna yang awalnya seperti itu. Jika kita rubah akan menjadi seperti ini. Kita bisa masuk ke area image adjustment. Di sini kita bisa memakai level untuk mencerahkan atau mungkin color balance. Saya yang jelas di sini mau memakai level dulu. Dan saya atur tingkat hitam itu di garis awal seperti ini. Sedangkan putih saya atur di bagian ini. Setelah itu saya tekan OK. Langkah di sini untuk mengaktifkan bahwa warna yang ada pada gambar itu kombinasi antara hitam dan putih seimbang. Dari melihat grafik itu dia tidak seimbang karena ada grafik yang kecil, sedangkan di sisi lain ada yang tinggi. Kita masuk ke color balance. Di sini ada 3 bagian penting, yaitu red, green, dan blue. Saat kita bermain warna dengan RGB, itu artinya red, green, dan blue. Jadi di sini kita mempunyai sekitar hanya 3 warna. Kita hanya bisa mengkombinasi dari 3 warna itu. Jika kita memakai CMYK, kita ditambahkan 1 warna lagi, yaitu lightness. Di situ warna kita akan lebih seperti ada cahaya jika kita pakai CMYK. Di sini yang jelas kita memakai RGB. Kita bisa tekan OK lagi dan kita masuk ke adjustment. Mungkin kita bisa memakai brightness and contrast. Brightness kita tambah, sedangkan contrast mungkin kita kurang. Setelah itu kita bisa crop bagian yang akan kita ambil, mungkin sekitar segini. Di sini kita mempunyai gambar yang lebih bagus dari jika kita ambil gambar pertama. Akan ada banyak perubahan di situ. Kita bisa menambahkan level lagi. Sekarang kita garis tengah, handle yang berada di tengah, kita bisa geser ke kiri. Seperti itu. Warna kita akan lebih mendekati putih. Kita bisa mungkin menambahkan border dengan memberikan kotak seleksi pada pinggir area. Selanjutnya saya memberikan dan mengaktifkan pengurangan seleksi. Di area dalam saya berikan kotak seleksi lagi. Kita kira-kira mungkin perkirakan bahwa itu sama. Kita sudah mempunyai seleksi semacam ini. Lalu kita bisa memberikan filter, noise, add noise. Jika kita melihat, kita bisa mengklik area yang ingin kita lihat. Lalu kita bisa mengatur pewarnaannya. Mono akan berupa 2 warna. Kita tekan OK. Mungkin kita bisa masuk lagi ke artistik. Kita bisa mengambil mungkin watercolor.
kita bisa memilih satu persatu dari contoh-contoh yang muncul. Setelah kita menentukan mana yang cocok dan ingin kita pakai, bisa tekan OK. Kita bisa memberikan satu layer lagi dan memberikan warna dari layer baru yang kita ciptakan. Kita bisa memberikan mungkin warna biru. Kita tekan OK. Lalu kita masuk ke bagian edit, fill. Kita memberikan warna. Yang saya berikan warna adalah yang atas. Yang atas itu namanya foreground, sedangkan yang bawah namanya background. Jadi kita harus memastikan bahwa di kolom pertama yang aktif adalah foreground. Oke. Otomatis layer kita akan menjadi biru. Selanjutnya di area blending mode kita bisa mengaktifkan salah satu dari menu yang sudah disiapkan oleh Adobe Photoshop. Kita bisa merubah perwarnaan dari layer yang baru kita kasih warna, dan kita bisa menghentikan dan memilih jika itu memang cocok untuk kita. Oke, mungkin ini gambar kita sudah menjadi lebih baik. Oke, sekian tutorial dari saya tentang cloning. Bagaimana kita mengambil sampel dan kita meletakkan sampel itu